Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatul Baroro. Di sini saya mau menjelaskan apa itu sejarah dan struktur pasar modal di Indonesia. Yang pertama ini saya mau menjelaskan sejarahnya pasar modal yang ada di Indonesia. Pasar modal sendiri ini dibagi beberapa periode. Pembagian periode-periode tersebut ini mengkhususkan dari beberapa periode perkembangan, baik dilihat dari sisi peraturan, ekonomi, politik, serta keamanan masyarakat. Periode pertama di pasar modal Indonesia yaitu pada tahun 1878 sampai 1912. Ternyata di Indonesia juga jual beli efek itu sudah ada sejak tahun 1880. Dagangan saham dan obligasi itu tidak resmi karena kenapa? Transaksinya itu tidak dicatat secara rinci atau tidak lengkap. Menurut pakar-pakar ilmuwan yang memperjualbelikan waktu itu adalah saham atau obligasi yang terdaftar di Bursa Amsterdam yang dimiliki oleh beberapa investor yang ada di Batavia, Surabaya, Semarang, dan kota-kota lainnya. Periode pertama ini tuh periode pemula sejarah Indonesia yang belum resmi karena belum adanya bursa resmi. Terus periode kedua di tahun 1912 sampai 1925 itu adalah pembentukannya bursa. Anehnya di periode kedua ini walaupun semakin meningkatnya transaksi efek, itu bursanya masih belum resmi dan masih belum ada di masyarakat. Alhasil sama Belanda itu diresmikan pada tahun 14 Desember 1912 yang merupakan cikal bakal pasar modal pertama yang ada di Indonesia. Bursa efek ini juga didirikan oleh Belanda itu untuk mendorong perekonomian orang-orang yang ada di Indonesia dan juga menjaring dana-dana investor yang akan membangunkan atau ikut merdekakan Indonesia. Selang beberapa waktu kemudian, bursa efek yang didirikan oleh Belanda itu semakin pesat. Perekonomian Indonesia semakin baik. Di tahun 1925. Lalu periode yang ketiga ini dari tahun 1925 sampai 1952 itu hadirnya 3 bursa efek di tahun tersebut. Setelah perekonomian Indonesia semakin membaik, barulah berdiri 3 bank, yaitu Bank NHM, Bank Eskomto, sama Bank NIHB. Untuk perkembangan keekonomian kemajuan Indonesia ini juga lumayan lama, sampai resesi ekonomi Indonesia pada tahun 1929 dan juga pecahnya Perang Dunia Kedua. Nah, pada saat Perang Dunia Kedua ini, bursa efek yang ada di Belanda dirampas oleh Jerman tahun 1929. Hal ini pastinya berpengaruh banget bagi bursa efek yang ada di Indonesia yang udah didirikan sama Belanda. Lalu di tahun 1940, bursa efek yang ada di Jakarta dengan dipimpin bursa efek yang didirikan oleh Belanda yang ada di Jakarta itu nggak memungkinkan untuk selalu terus bisa beroperasi sampai tanggal 10 Mei 1940. Pokoknya terakhir itu tanggal 10 Mei 1940. Itu juga resminya ditutup bursa efek yang ada di Jakarta. Lalu pada tahun 1940 tanggal 23 Desember
itu bursa efek di Jakarta kembali dibuka karena selama Perang Dunia Kedua 1940 efek Paris itu tetap berjalan. Nah, demikian juga bursa efek yang ada di London. Di London juga tutup tapi cuma beberapa hari saja, sama seperti yang di Surabaya. Tapi setelah Perang Dunia Kedua ini, bursa efek Jakarta kembali ditutup. Tapi setelah Perang Dunia Kedua ini, bursa efek yang ada di Jakarta itu ditutup kembali. Kegiatan investasi itu bikin merugikan masyarakat Indonesia dikarenakan uang-uang investor mereka itu tidak mau ke luar negeri kan, mereka maunya hanya ada di dalam negeri saja. Pemilik efek ini harus mempunyai likuidasi yang harus mengirimkan efeknya ke luar negeri. Karena waktu itu adanya sebuah transportasi yang terbatas, mengakibatkan pengiriman efek itu menjadi terhambat atau memakan waktu yang cukup lama. Setelah kemerdekaan 1945, Indonesia itu ekonominya semakin menurun, bukan semakin meningkat. Di sisi lain juga operasional pemerintah itu tidak dapat diberhentikan atau tidak dapat ditunda terlebih dahulu. Di tahun 1946, pemerintah Republik Indonesia itu menyuruh Badan Pekerja Komite Nasional itu untuk meminjamkan dana dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1946. Nah, dengan adanya peminjaman dana ini membuat pemerintah itu bisa melakukan aktivitasnya kembali. Untuk itu juga pemerintah mengeluarkan surat utang piutang. Nah, surat utang ini dibikin karena tidak aktifnya bursa efek yang ada di masyarakat Indonesia pada waktu itu. Tahun 1947 pemerintah berencana untuk membuka bursa efek yang ada di Jakarta, tapi itu selalu tertunda karena terhambatnya oleh situasi ekonomi yang sangat buruk pada tahun setelah kemerdekaan. Sejak penyerahan penghambatan tahun 1949, beban luar negeri sama dalam negeri itu semakin banyak di Indonesia. Bukan malah semakin dikit, tapi semakin banyak. Nah, dengan keadaan yang seperti itu, barulah pemerintah langsung membukakan bursa efek yang di Jakarta itu untuk kembali beroperasi. Tujuannya dibukakan bursa efek ini untuk semua pekerja yang ada di Indonesia agar mereka tidak merugikan satu sama lain. Untuk periode yang keempat, ini periode pembangkitan pada tahun 1952 sampai 1976. Pada tanggal 3 Juni 1952, Bursa Efek Jakarta itu kembali dibuka oleh Menteri Kementerian Keuangan yang ada di Bursa Efek sendiri ini berada di Bank Indonesia atau Bank JVS Indonesia. Perdagangan efek di Indonesia itu dimulai pada tanggal 4 Juni 1952. Untuk berjalannya bursa efek yang ada di Jakarta ini nggak berlangsung lama, hanya mencapai tahun 1977. Periode yang kelima itu periode keaktifan kembali di tahun 1977 sampai 1987. Jadi cuma 10 tahun. Penutupan pasar modal ini tidak lepas dari orientasi politik Orde Lama dan menolak modal asing serta kebijakan nasionalisasi.
Periode yang keenam adalah periode deregulasi. Deregulasi itu dari tahun 1987 sampai 1995. Pemerintah di tahun ini itu perombakan yang nyata untuk menghambat minat investor untuk memasuki pasar modal bursa efek tersebut. Sejak berjalannya perekonomian Indonesia yang semakin pesat dan semakin banyak kebutuhan Indonesia, itu pemerintah meluncurkan roda perekonomian yang disebut paket deregulasi. Nah, kepentingan ini untuk pasar modal Indonesia dan untuk memperbaiki keekonomian yang ada di Indonesia. Deregulasi ini itu melakukan penyederhanaan dan merangsang minat-minat perusahaan agar bisa masuk ke dalam bursa efek yang ada di Indonesia ataupun bagi para investor. Jadi untuk kemudahan mereka masuk ke dalam bursa efek tersebut. Untuk paketnya itu nanti apa aja kalian bisa searching aja nanti di Google. Di situ banyak banget paket-paket yang diluncurkan pemerintah untuk membangun bursa efek. Nah, yang terakhir ini periode kepastian hukum dari tahun 1995 sampai 2023 ini. Ternyata dampak positifnya deregulasi ini membuat para investor atau para perusahaan untuk mempercayai pasar modal Indonesia. Puncak kekayaan ini ditandai oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1945 tentang pasar modal yang berlaku efektif sejak 1 Januari 1996. Undang-undang tersebut memberikan tegas amanat kepada Bapepam untuk melakukan penyelidikan, pemeriksaan, penyidikan terhadap pasar modal yang ada di Indonesia. Ini juga memudahkan Bapepam itu untuk bergerak dan menegakkan hukum sehingga menjamin kepastian hukum pasar modal yang ada di Indonesia. Sayangnya pasar modal yang ada di Indonesia ini belum menjadi kepercayaan publik internasional yang ada di pasar modal luar kepada investor-investor luar. Ada beberapa yang percaya kepada pasar modal Indonesia dan ada beberapa kepercayaan yang belum mempercayai pasar modal Indonesia. Bapepam ini mempunyai 17 kewenangan yang diberikan di Undang-Undang Pasar Modal. Nah, secara sederhana ini dikategorikan sebagai 3 kategori. Yang pertama itu pembinaan, yang kedua ini pengaturan, dan yang ketiga itu pengawasan. Tujuan adanya pasar modal ini teratur, wajar, efisien di satu sisi dan kecenderungan otoritas pasar modal yang ada di dunia. Pasar modal itu strukturnya ada 3. Nah, tujuannya itu untuk menghimpun dan mengerahkan dana masyarakat untuk pembangunan serta memperluas dan mempercepat partisipasi dalam pemilihan efek atau bursa efek. Nah, manfaatnya ini memudahkan para pengusaha mendapatkan modal usaha yang sehat dan tidak begitu mengikat. Lalu membantu pemerintah juga dalam menghimpun dan mengarahkan dana masyarakat untuk membiayai pembangunan nasional. Manfaat pasar modal itu ada 3 sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang dari negara, terus dari emiten, dan sudut pandang dari masyarakat. Nah, yang dari negara ini itu menggerakkan perekonomian negara melakukan aktivitas perdagangan. Lalu, negara juga mengeluarkan regulasi agar dalam kegiatan tersebut pasar modal ini berjalan efisien, efektif, dan juga fairness. Nah, sudut pandang emiten itu ada 3. Ya, yang pertama itu memperbaiki struktur permodalan usaha perusahaan. Lalu yang kedua meningkatkan relationship perusahaan bagi domestik atau LAN. Dan yang ketiga
memberikan pola manajemen perusahaan menjadi lebih baik dan transparan kepada akuntabel. Nah, yang terakhir ini sudut pandang masyarakat cuma ada satu, yaitu masyarakat memiliki sarana baru untuk investasi. Mungkin segitu saja, mohon maaf jika ada suatu keberisikan karena rumah lagi dalam masa pembangunan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.